Hai guys, terima kasih kalian udah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis dan satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi aku. Hari ini aku mau sharing-sharing aja tentang pengalaman rambut aku, perjalanan rambut berwarna aku dari belum pernah semir sama sekali sampai sekarang udah sering semir kayak gini. Dan juga aku mau kasih plus minus untuk pertimbangan kalian yang mau semir, apakah kalian harus semir sendiri atau semir di salon, dan apa saja suka dukanya semir sendiri dan juga semir di salon. So, pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Sebelum video ini dimulai, aku mau disclaimer terlebih dahulu. Pertama, video ini tidak disponsori oleh salon atau produk apapun. Jadi semua proses semir dari awal sampai akhir aku biaya sendiri. Kedua, bagi kalian aliran konservatif yang mungkin kalian masih sayang sama rambut kalian dan nggak mau semir dengan alasan yang mungkin seperti takut rambutnya rusak atau takut dianggap wanita yang kurang benar gara-gara rambutnya semir, lebih terlihat alim kalau rambutnya hitam mungkin, dan lain sebagainya. Aku di sini di video ini tidak menyuruh kalian untuk semir. Jadi video ini tidak ada maksud sama sekali untuk menyarankan orang-orang untuk semir rambut. Jadi ini hanyalah opini aku pribadi. Yang ketiga adalah produk atau salon yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Apa yang menurut aku buruk juga belum tentu buruk bagi kalian. Jadi video ini juga tidak ada maksud untuk menghancurkan nama suatu produk atau nama suatu salon. Jadi sebelumnya rambut aku tuh hitam bener-bener hitam kayak gini. Selama 28 tahun tuh aku nggak pernah semir rambut sama sekali. Bayangin, selama 28 tahun aku nggak pernah semir rambut sama sekali. Yep, aku dulu adalah aliran konservatif banget. Aku berpikir bahwa rambut hitam itu lebih kelihatan alim, lebih kelihatan sehat, lebih kelihatan berkilau, dan banyak orang yang lebih suka rambut hitam. Namun seiring berjalannya waktu, nggak mungkin kan kalau kita terus-terusan memegang aliran konservatif tersebut. Kita ketemu banyak orang, kita melihat orang-orang sudah berubah stylenya, sudah nggak seperti dulu. So, alangkah baiknya kalau kita mengikuti bagaimana gaya hidup mereka supaya kita juga bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Sekali lagi, aku mau tekankan di sini bahwa aku semir bukan untuk membuat orang lain impress terhadap aku, tapi aku ingin membuat diriku lebih baik dengan cara mewarnai rambutku. Dengan mewarnai rambut aku, perubahan yang aku rasakan adalah aku lebih percaya diri, aku juga lebih mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Tapi kembali lagi, ini adalah opini aku pribadi, don't judge me from my opinion ya. Kalian bisa punya opini kalian sendiri. Apa yang menurut kalian baik itu lakukanlah. Semir pertama aku takut banget bleaching. Aku cuma pakai semir rambut biasa, dan aku juga milih warna yang sangat-sangat aman, bisa dibilang nggak kelihatan semir sama sekali. Warnanya tuh nyaris hitam, jadi cuma coklat biasa, coklat merah biasa. Harga semirnya waktu itu aku semir di salon pinggir jalan biasa, bukan salon yang bermerek. Itu harganya 250 sampai 300 ribu. Itu sudah termasuk semir dan potong rambut, cuci blownya semuanya. Dan hasilnya kayak gini. Ini pertama kali aku semir di salon selama 28 tahun belum pernah semir guys. Terus yang kedua, aku coba semir sendiri di rumah. Jadi setelah aku tahu proses semir itu seperti itu, aku coba beli sendiri semir. Waktu itu aku dapat promoan semir L'Oreal di Lazada. Terus aku pilih warna yang aku suka, terus aku semir sendiri di rumah. Hasilnya kayak gini. Dan dari hasil kedua kali semirku ini, aku menyimpulkan bahwa bagian atas yang dekat akar rambut, kulit kepala, itu dia lebih terang daripada bagian bawahnya. So, sedikit tips bagi kalian yang ingin semir sendiri, kalian bisa diamkan bagian bawahnya lebih lama, kemudian baru oleskan ke bagian atasnya, karena bagian atas itu nanti jatuhnya lebih terang daripada bagian bawahnya. Yang tiga, ini adalah salah satu pengalaman yang tidak pernah aku lupakan juga. Waktu itu aku belum nge-YouTube, jadi sayang sekali ini nggak
bisa jadi konten YouTube terpisah, makanya aku masukkan di sini. Di waktu itu aku ceritanya di DM sama salah satu salon di Surabaya. Aku ditawarin mau nggak jadi model smoothing, tapi karena aku kurang suka smoothing, karena kalau sudah smoothing tuh sudah lurus nggak bisa di styling macam-macam lagi. Akhirnya aku nego kan ke salonnya, boleh nggak kalau aku jadi model semir aja? Oke, boleh. Jadi itu aku ceritanya jadi model, aku di endorse free, jangan tanya bayarannya berapa, bayarannya ya semir itu, tapi aku harus posting di Instagram pribadi aku dan Instagram model aku kalau aku semir di situ. Jadi aku ceritanya membantu mengiklankan salon itu dan dibayar dengan semir gratis. Nah, di dalam pembicaraan di DM itu aku sudah bertanya, akan di bleaching nggak? Owner salonnya jawab bahwa nggak akan di bleaching. Nah, sampainya di sana ternyata rambut aku di bleaching. Nah, prosesnya seperti ini. Ini pertama kali rambut aku di bleaching nih kayak gini. Rasanya itu hati aku hancur berkeping-keping. Rambutku yang waktu awalnya dikeramasin itu masih bener-bener virgin, halus, lembut. Setelah di bleaching, di hair dryer itu rasanya tangan mbaknya itu nyangkut-nyangkut di rambut aku, nyangkut-nyangkut, bener-bener kering, udah kayak jerami. Itu rasanya patah hati, tapi luka nggak berdarah tuh kayak gitu. Pertama kali dalam hidup rambut di bleaching. Terus rambut aku diwarnain dan aku pasrah aja juga di sana. Salahnya aku adalah aku sungkan request warna karena aku nggak membayar semir itu. Kalau misalnya aku bayar kan aku bisa milih nih mau warna apa. Karena aku nggak membayar, jadi aku nggak mau request atau nggak mau minta yang macam-macam. Si masnya jelasin, nanti kamu diwarnain bersama warna ini. Nanti hasilnya nggak cerah kok. Oh iya kak, yakin kak, aku ini profesinya nanti aku tampil di depan umum loh, aku ketemu banyak orang loh. Kalau misalnya terlalu ngejreng aku takutnya nggak pede. Dan hasilnya bener dong, kayak gini hasilnya. Kalian bisa lihat, ini super terang banget. Kalau kena matahari lebih terang lagi. Ini hasil masih baru di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan ini bener-bener kayak neon stabilo nyala gonjreng. Dan selama 4 hari itu aku merasa aku jalan kemanapun itu diliatin orang, kayak rambutku pakai rambut palsu atau mungkin dipikirnya terlalu wow gitu warnanya. Terus setelah kegalauan berpanjang lebar, semir itu hanya bertahan beberapa hari dan aku langsung melanjutkan semir itu dengan semir yang sisa kemarin aku semir sendiri itu aku tumpuk lagi di semir ini. Jadi aku minta tolong Dani untuk nyemir bagian luarnya aja supaya nggak kelihatan terlalu oranye gonjreng. Bagian dalamnya nggak apa-apa masih oranye, tapi kayaknya udah mulai kelunturan sama semir di bagian luarnya. Nah, dari situ hati aku udah mulai lebih tenang lagi. Aku nggak merasa aku diliatin orang setiap kali aku jalan gara-gara warna rambut aku yang aneh. Next, perjalanan semir aku juga berlangsung pada saat aku nyobain semir gratis di mall yang pernah aku bikin videonya di sini. Jadi ceritanya tuh aku sebelumnya tuh jalan-jalan ke salah satu mall, terus papaku tuh titip merek semir itu. Si salesnya yang sedang bertugas di situ nginfoin bahwa kita lagi ada semir gratis loh. Buat kakaknya kalau mau ikutan cukup tinggal beli produknya aja, kakak bisa semir di situ. Akhirnya aku nyobain tuh beli produknya, terus aku semir di situ dan hasilnya kayak gini. Ini untungnya waktu di mall itu sepi sih, jadi nggak gitu diliatin orang. Hasilnya overall menurut aku bagus, tapi ya ada harga ada rupa, kalian bisa nilai sendiri ya. Lanjut, di bulan Februari 2020 aku menang giveaway senilai 1 juta. Ini aku nggak pakai untuk semir, tapi aku pakai untuk keratin. Ternyata keratin itu juga bisa merubah warna rambut menjadi lebih cerah. Jadi warna rambut aku yang awalnya habis bekas bleachingan oranye, terus aku semir di mall warnanya jadi kayak gini. Terus aku pakai keratin, warnanya semakin terang lagi. Jadi warnanya itu semakin memunculkan warna bleaching. Nah, setelah beberapa bulan warna bleaching itu tercampur dengan warna rambut yang udah tumbuh hitam dari atas dan bawahnya itu udah semakin kayak karat gitu. Terus aku udah nggak tahan dan akhirnya aku semir kayak gini pakai Hello Bubble. Sekarang aku mau kasih tips ke kalian. Sebelum kalian memutuskan kalian mau semir di salon atau semir di rumah, kalian bisa pertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kalau kalian semir di rumah, tentunya kalian tidak perlu merogoh kocek yang cukup mahal. Kalian cukup tinggal beli obat semirnya aja dan kalian bisa merubah warna rambut kalian jadi lebih wow. Kalau kalian pergi ke salon, kalian harus merogoh kocek yang cukup dalam dan harganya itu sekarang harga semir bisa dari harga 700.000 sampai berjuta-juta rupiah, unlimited ya. Saya nggak tahu harganya berapa tepatnya di salon-salon ternama, tapi yang pasti harganya cukup menguras dompet. Mungkin bagi kalian sultan-sultan dan inces-inces, buat kalian nggak keberatan mau membayar uang segitu
itu dan kalian mau semir di salon, nggak masalah. Jadi ini hanyalah opini pribadi aku saja. Aku ingin membeberkan pandangan aku mengenai semir di salon dan semir di rumah, perbandingannya seperti apa. Yang kedua, kalau kalian semir di rumah itu kalian agak sedikit repot karena kalian harus keramas sendiri, kalian harus keringkan rambut sendiri, dan apalagi kalau sebelum kalian melakukan pewarnaan itu rambut harus 100% kering, nggak boleh setengah kering atau masih basah, masih lembab tuh nggak boleh, nanti semirnya nggak masuk. Jadi kalian harus keringin rambut dulu. Kalau misalnya kalian bleaching, kalian harus keringin rambut 2 kali. Pertama sebelum bleaching, kedua setelah bleaching, ketiga setelah semir. Kalian harus cuci rambut sendiri. Mana kalau rambut kalian panjang, kalian harus sangat ribet melakukan semua prosesnya sendiri. Sedangkan kalau kalian semir di salon, kalian tinggal duduk manis aja, kalian udah tahu beres, mbak-mbaknya yang ngerjain, mungkin 2 orang atau 3 orang juga lebih cepat selesainya. Yang ketiga, kalau kalian semir rambut di rumah, kalian capek, kalian bisa duduk di kursi yang lebih nyaman, kalian lapar, kalian bisa makan. Nah, sedangkan kalau kalian semir di salon, kalian harus nahan lapar, nahan capek kalian duduk di kursi salon itu sekitar 5-7 jam tergantung proses pewarnaan kalian. Syukur-syukur kalau di salonnya itu nyediain atau ngejual makanan, atau di sekitar situ banyak jual makanan, atau kalian bisa gojek. Tapi kalian harus merogoh kocek lagi untuk keluar uang makan. Yang keempat, kalau misalnya kalian semir di salon itu hasilnya lebih rapi karena kan orang melihat rambut kalian dari bagian belakang. Sedangkan kalau kalian semir sendiri di rumah, kalian hanya mengandalkan kaca dan sisir kuas, kalian melihat rambut kalian dari sisi depan. Jadi mungkin sisi belakang, bagian akar, bagian dalam rambut itu mungkin ada yang nggak kena. Jadi kalian mendapatkan hasilnya itu mungkin nggak serapi dan nggak serata kalau kalian di salon. Jadi ada harga, ada rupa, kembali lagi. Tapi kalau aku sendiri, kalau aku ditanya, aku pasti akan memilih semir di rumah karena rambut pasti akan tumbuh lagi. Jadi mau kita semir serata dan sebagus apapun, pada saat kita mau melakukan pemotretan itu hasilnya pasti akan kelihatannya dari depan aja, dan mungkin 1-2 bulan kemudian hasilnya sama aja, akan terlihat kurang rata. Tapi kembali lagi, keputusan ada di tangan kalian. Yang kelima, kalau misalnya kalian semir di rumah, kalian membeli produk yang bisa kalian beli di Shopee, Tokopedia, atau mungkin di tempat-tempat supermarket lainnya. Sedangkan kalau kalian semir di salon, kalian akan mendapatkan produk premium. Kadang produk premium itu nggak dijual di pasaran, atau kalaupun dijual di pasaran, kalian nggak tahu bahwa produk itu bagus. Jadi kalian kebanyakan memberi semir-semir, misalnya kalau dari Korea, Liese atau Hello Bubble. Kalau misalnya produk lokal, kalian bisa beli L'Oreal atau Garnier. Itu adalah rekomendasi semir rambut yang bisa kalian pakai di rumah. Kalau misalnya semir rambut yang kalian pakai di salon, mungkin sama-sama mereknya L'Oreal, tapi kalian nggak tahu L'Oreal yang biasa dipakai di salon atau yang menurut orang-orang salon bagus itu L'Oreal yang mana. Jadi itu kan adalah rahasia perusahaan mereka yang nggak akan dibocorkan ke customernya. So itu aja perbandingan dan plus minus semir di salon dan semir di rumah. Itu bisa menjadi pertimbangan kalian sebelum kalian memutuskan kalian mau semir di salon atau semir di rumah. Tapi semuanya kembali lagi ke kalian dan budget kalian ya. Kalian mau semir di mana? Sekian dulu video dari aku. Thanks for watching. Bye bye.